berkat dan anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena anugerahnya. Dan saat ini kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang layak kita puji, Allah yang ajaib, Allah yang layak kita muliakan. Haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online ini untuk memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya ketika kami datang, ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Tuhan, hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan hati dan pikiran kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, waktu yang indah yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kita. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan Dia, kita akan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujian bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dari hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, kita boleh pujian bagi Dia. Katakan bersorak-sorai muliakan namanya. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita.
kita. Katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kau akan mau bangkitkan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau. Kami percaya hanya Engkau Allah yang layak kami puji. Hanya Engkau Allah yang layak kami muliakan. Hanya Engkau Allah yang layak menerima setiap seorang sorai. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada di sini, kami mau datang, kami menyembah Tuhan dan bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin Tuhan. Bersama kita, Benar Tuhan. di dalam kita. Benar Tuhan. Masuk Haleluya dalam Tuhan. kemuliaan-Nya, Dia Dia perlindungan perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. dan pengharapan. Para papa papa pa. Para papa papa pa. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu di tempat ini. Dan saat ini Tuhan kami rindu dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh Kau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami mau datang Tuhan menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Kuasa-Mu Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Haleluya. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Apakah sungguh ku percaya dan sungguh ku berserah kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Allah yang penuh dengan kuasa. Kuasa yang mulia Allah yang ada di dunia ini Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Ku percaya haleluya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, karena Tuhanku Tuhanku terlebih terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih Tuhanku terlebih besar. tak pernah Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, sehingga kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu,
urapi hamba-Mu dan urapi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kembali kita bisa berkumpul di dalam ibadah online saat ini. Satu hal saya dan saudara percaya, kalau ibadah ini hari ini bisa terjadi, ibadah ini bisa terjadi semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Hati yang tulus kita mau menyembah Tuhan, hati yang tulus kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Menjadi sumber jawaban dan sumber penghiburan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan membuka dalam Yosua. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-5C atau 5C. Saya akan baca dan Bapak Ibu Saudara akan menyimaknya. Yosua 1 ayat yang ke-5C berkata, Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi saya akan baca. Yosua 1 ayat 5C berkata seperti ini. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tema kita pada saat ini yaitu kuat menghadapi tantangan. Kuat menghadapi pergumulan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-5. Di sini dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan, Yosua, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Perkataan ini dikatakan Tuhan kepada Yosua. Dikatakan juga di dalam kehidupan kita. Pemazmur berkata bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi tantangan, kita ingat firman Tuhan ini. Dan kita pegang janji firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita. Oleh sebab itu dengan tema kuat menghadapi tantangan. Bagaimana agar saya dan saudara bisa menjadi kuat? Dimampukan menghadapi setiap pergumulan. Yang pertama yang harus kita lakukan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Bapak Ibu, ada satu kisah di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Saya akan baca ayat yang ke-46 saja. Di situ dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Bapak Ibu, di dalam Markus pasal yang ke-10 ini ada satu kisah seorang yang bernama Bartimius, seorang pengemis, dan saat itu dikatakan dia seorang yang buta, yang hidupnya hanya meminta belas kasihan, yang meminta belas kasihan dari orang yang lewat. Satu ketika dia mendengar bahwa nanti akan lewat seorang yang bernama Yesus, dan Yesus itu sanggup mengadakan mujizat. Ketika dia dengar itu, di dalam bacaan dalam Markus pasal yang ke-10, oh dia langsung percaya. Dia percaya Yesus sanggup melakukan mujizat. Dan itu yang dia tunggu-tunggu. Dan ketika Yesus mulai berjalan, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dengan suara keras. Supaya apa? Yesus mendengar. Apakah pada saat itu, oh sini, mari sini. Oh tidak saudara. Di dalam pembacaan itu, di dalam Markus pasal yang ke-10. Dia menghadapi tantangan. Ada satu kelompok berkata, kamu diam saja. Kamu diam saja. Tetapi dia berteriak lebih keras. Dia berteriak lebih keras. Dia menghadapi tantangan ini. Dia mau sembuh. Tetapi banyak orang berkata, kamu diam. Kamu diam. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia diam.
Kalau saat itu saya berpikir kalau dia diam, ya sudahlah, saya pulang saja. Baik, saya pulang saja, saya diam, saya pulang saja. Kalau dia berpikir seperti itu, dia tidak mengalami kesembuhan. Dia menyerah. Tetapi apa yang dilakukan? Dia berteriak lebih keras lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu yang dilakukan. Kelompok yang pertama, banyak orang yang berkata, kamu diam saja, kamu diam saja. Tetapi ada kelompok kedua yang berkata, di situ dikatakan, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kelompok yang pertama, kamu diam, kamu diam, kamu diam. Tetapi yang kelompok kedua ini berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Wow, tadinya saudara, mungkin dilihat begitu banyak orang berkata dia diam, kamu harus diam. Tetapi dia tidak mau diam, dia tidak mau menyerah. Tetap dia panggil nama Tuhan, tetap dia panggil nama Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Ketika orang berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Artinya apa? Yesus memanggil engkau. Ada satu hal yang kita bisa tarik di dalam kisah ini. Bartolomeus tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan yang negatif. Tetapi Bartolomeus mendengar perkataan yang positif, perkataan yang membangun. Saya teringat situ dikatakan Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ada banyak hal ketika kita diperhadapkan oleh pergumulan. Ada banyak hal, pemikiran-pemikiran negatif. Iblis mulai menyerang kehidupan kita. Iblis mulai menyerang kehidupan kita. Lu tidak bisa bangkit lagi. Lu tidak bisa maju lagi. Apalagi di dalam situasi seperti ini. Mungkin tadinya ada orang atau ada jemaat yang sudah di PHK. Waduh, saya sudah tidak kerja lagi. Usaha saya sudah hancur. Kalau kita mulai berpikir hal-hal yang negatif, iblis mulai menuduh kita, kamu tidak bisa bangkit lagi. Kamu sudah di PHK, ya sudah. Tetapi saudara, Filipi pasal yang keempat tadi berkata, jadi akhirnya semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, pikirkanlah itu. Bartolomeus mendengar apa yang baik di dalam kehidupan kita. Untuk kita menghadapi pergumulan itu, dikatakan, ayo jangan menyerah, ayo kita maju lagi, ayo kita maju lagi. Ada orangnya, ada rekan-rekan yang sudah kena PHK, mari jangan menyerah, cari kerja lagi. Usaha kita yang tadinya sudah terdiam, ayo maju lagi, ayo maju lagi. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat di Facebook, ada rekan yang mulai mempromosikan dagangannya di Facebook. Puji Tuhan, ayo semangat, jangan menyerah, jangan menyerah. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Artinya apa? Mari, jangan menyerah. Situasi yang terjadi saat-saat ini, tapi bukan membuat kita patah semangat, bukan membuat ya sudah kita di rumah saja, yang sudah kita tidak bisa berusaha lagi. Tidak, saudara, jangan menyerah, ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga satu pujian di situ dikatakan,
Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Ketika Bartolomeus memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Maka saat itu dia mengalami mujizat. Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, dengan sakit penyakitnya, dengan apa yang dikatakan orang, dengan perkataan negatif, tapi dia mau maju saja, dia mau maju terus, dia mau maju terus. Lewat pergumulan yang sedang kita hadapi, kita harus berkata, saya pasti bisa karena Tuhan. Saya pasti bisa. Rumah tangga saya pasti dipulihkan. Usaha saya pasti dipulihkan. Karena yang Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Seorang berkata seperti ini, jangan menyerah, sebab masa-masa sulit adalah awal kemenanganmu. Saya ulang ya. Jangan menyerah, sebab masa-masa sulit adalah awal kemenanganmu. Percayalah dan lakukanlah terus yang menjadi bagianmu. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya buatmu, buat saya. Bartolomeus mengalami mujizat. Karena apa yang dia lakukan? Dia tidak mau menyerah. Dia mau tetap percayakan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus ada kesatuan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1-7 mengisahkan ada seorang janda memiliki 2 anak. Dia datang kepada Elisa, Abiala, dan dia berkata kepada Elisa, Elisa, engkau mempunyai abdi, itu adalah suami saya. Dan suami saya sudah meninggal, dan dia meninggalkan kepada saya warisan. Wah, kalau kita mendengar warisan, wah, ini hebat ini. Tetapi wanita ini berkata, ibu janda ini berkata, dia meninggalkan warisan utang. Sehingga lewat utang itu, maka anaknya akan diambil. Dan Elisa berkata, apa yang engkau miliki saat ini? Kami hanya memiliki minyak di dalam buli-buli. Elisa berkata, pergilah ke tetangga-tetanggamu. Mintalah bejana-bejana apa yang ada pada mereka. Minta, kemudian bejana itu bawa ke rumahmu, tutup rumahmu, dan mulailah minyak di buli-buli itu tuangkan ke bejana-bejana dari apa yang engkau minta dari tetangga-tetangga. Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya pada saat itu ibu ini berkata, wah, tidak mungkin, minyak hanya sedikit, bagaimana bisa saya mau pinjam, saya mau minta bejana dari tetangga, lantas saya isi? Tidak mungkin, itu mustahil. Tetapi apa yang dilakukan? Dia percaya apa yang dikatakan oleh Elisa. Dia pergi ke tetangga-tetangga, anaknya pergi ke tetangga-tetangga dan meminta bejana itu. Ada satu hal lagi, tadi saya katakan, dia percaya. Dan dia mau lakukan. Dia minta bejana-bejana dari tetangganya itu. Dan dia bawa ke rumah. Tetapi yang kedua, bukan hanya percaya saja. Tetapi apa? Mereka mau bekerja sama. Mereka mau bekerja sama, saling menopang. Seandainya pada saat mamanya, ibunya berkata, ayo anak-anakku, ayo pergi. Minta bejana-bejana yang ada di tetangga-tetangga kita. Kalau anaknya berkata, sorry mama, saya sibuk di sekolah, saya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, sorry saya tidak mau. Saudara, kalau tidak ada kesatuan, maka apa yang mereka inginkan tidak bisa tercapai. Kalau tidak ada kesatuan, maka apa yang mereka mau itu tidak bisa. Mujizat tidak akan terjadi tanpa ada kesatuan di dalam kehidupan kita. 2 hal ini, percaya
dan hiduplah dalam kesatuan. Sehingga apa yang terjadi ketika bencana itu sudah ada di rumah mereka, mereka mulai isi 1 bejana, 2 bejana, sampai seterusnya. Dan bejana habis. Dan minyak dalam buli-buli itu juga habis. Kemudian ibu ini pergi ke Elisa lagi dan berkata, apa yang harus saya buat? Minyak sudah terisi semua bejana. Apa yang harus saya buat? Elisa berkata, pergilah, jualah minyak dalam bejana itu. Kemudian bayar utangmu. Dan dari sisa itu, hiduplah dari sisa penjualan itu. Sisa pembayaran utang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Pergumulan pasti akan kita hadapi. Keluarga pasti akan menghadapi pergumulan. Kita tidak bisa berkata, saya percaya kepada Tuhan, tetapi saya tidak mau pergumulan. Tidak bisa, saudara. Pergumulan akan menyerang setiap pribadi orang percaya. Pergumulan akan menyerang setiap keluarga. Tetapi yang harus kita lakukan, hiduplah kesatuan. Dalam kesatuan. Hiduplah untuk saling menopang. Hiduplah untuk saling menerima. Hiduplah untuk saling memaafkan. Beda pendapat. Ada perselisihan, itu wajar. Tetapi itu harus cepat-cepat diselesaikan. Harus cepat-cepat diselesaikan. Ayo saling memaafkan. Ayo saling menerima. Ayo saling menopang. Ada satu lagu berkata, bersama keluargaku melayani Tuhan. Saudara, kesatuan di dalam keluarga sangat dibutuhkan. Itu sangat penting. Mujizat dapat terjadi dalam kehidupan keluarga ketika dalam keluarga itu dapat saling membangun. Mujizat dapat terjadi dalam keluarga ketika di dalam keluarga itu bisa saling memaafkan, bisa saling menopang. Mazmur 133 di situ dikatakan, sungguh alangkah baiknya, indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, sebab Allah akan memberitakan berkatnya tercurah ketika ada kesatuan. Gereja kuat apabila di situ ada kesatuan, saling melengkapi, saling membangun. Martin Luther pernah berkata seperti ini. Dia berkata, di mana Allah membangun gerejanya, maka iblis akan membangun sebuah kapel, bangunan kecil di sampingnya. Artinya gereja akan dirusak oleh iblis. Iblis akan berusaha untuk merusak perhimpunan gereja, suatu gereja. Iblis akan berusaha merusak perhimpunan satu keluarga. Tetapi ketika dalam keluarga itu senantiasa ada hidup dalam kesatuan, ada mesbah doa, maka pergumulan itu menyerang bisa, tetapi keluarga itu bisa kuat karena Tuhan, karena mau membangun mesbah doa, karena mau membangun mesbah kesatuan, saling menopang. Dan yang ketiga, bagaimana agar kita sebagai jemaat Tuhan, keluarga bisa menjadi itu kuat ketika menghadapi pergumulan. Di dalam 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai 16 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita merendahkan diri. Masa-masa pergumulan saat ini, keadaan yang terjadi saat ini, mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita berkata, Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Bagikan satu pujian berkata, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Ini yang harus kita lakukan. Kita merendahkan diri kita, merendahkan hidup kita,
setiap pribadi, setiap keluarga gereja Tuhan, rendahkan diri. Mungkin saya mau katakan, hati-hati, jangan sombong. Kalau kita melihat rumah tangga saya berhasil, kembali itu karena Tuhan. Oleh sebab itu mari, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau senantiasa, bagaikan kita mengangkat angkat, Tuhan saya menyerah, aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat, aku berserah. Penyerahan kepada Tuhan sangat dibutuhkan. Sehingga pergumulan dapat menyerang kehidupan kita. Pergumulan dapat menyerang kehidupan kita. Dan itu mungkin bisa membuat kita menjadi khawatir. Maaf, itu bisa membuat kita menjadi takut. Tetapi kekhawatiran, ketakutan tidak membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Tetapi kekhawatiran, ketakutan itu, kita mau lebih datang lagi kepada Tuhan. Lebih berserah kepada Tuhan. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. 3 hal ini. Apa yang harus kita lakukan ketika pribadi, rumah tangga kita diperhadapkan dengan pergumulan? Jangan menyerah. Yang kedua, hidup di dalam kesatuan. Ada kerjasama. Dan yang ketiga, penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa khususnya untuk pemerintah kami. Presiden kami Tuhan. Wakil presiden kami. Dan semua pemerintah kami. Mampukan mereka ketika mereka mengambil keputusan, supaya setiap keputusan-keputusan yang diambil benar-benar sesuai seizin dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat, dan semua karyawan yang bekerja di rumah sakit. Mampukan mereka ketika mereka menjaga pasien, mereka mengobati pasien Tuhan. Mampukan mereka Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Apapun situasi kondisi yang terjadi saat-saat ini, tidak membuat setiap jemaat itu menjadi menyerah. Tetapi semangat untuk mau maju lagi, maju lagi, maju lagi. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan, pelayanan dari setiap jemaat-jemaat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami percaya ketika kami hanya berserah kepada-Mu, kami percaya ada waktu Tuhan, ada rancangan Tuhan yang terjadi untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 21 Juni 2020. Kita telah menyaksikan dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Wahyudi Timothy Sumolang MA. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam Yesus Kristus. Saatnya sekarang kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk kas pembangunan atau persepuluhan dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga nomor rekening 800047975800
atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disebutkan tadi. Dengan menambahkan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada akhir nominal. Contohnya, jemaat ingin memberikan sumbangan Rp500.000, maka angka yang dimasukkan adalah Rp500.019. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Weli Filipus, atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah atau persekutuan secara online. Setiap hari Minggu diadakan ibadah sekolah minggu pada pukul 11. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Ibadah Youth hari Minggu ini, tanggal 21 Juni, pukul 1 siang, akan dilayani oleh pendeta muda Daniel De Vries. Bagi kaum muda atau anggota youth dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa, tanggal 23 Juni, pukul 13, akan dilayani oleh pendeta Sopar Sinaga. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 24 Juni pukul 18.30 akan dilayani oleh pendeta Denny Haryono. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Persekutuan doa umum pada hari Jumat tanggal 26 Juni pukul 18 akan dilayani oleh pendeta Suryadi Tanuwijaya SH melalui aplikasi YouTube. Untuk hari Minggu depan, pada ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 yang akan datang, pukul 9 pagi akan dilayani oleh pendeta Sopar Sinaga MTH. Jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah pengumuman atau warta jemaat GGP Eklesia Kristi untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap beribadah, di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena ibadah kita di pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Dan saat ini kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk nafas, untuk waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan bersama-sama bersyukur. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Waktu yang indah Tuhan masih berikan kepada kita. Nafas kehidupan masih dianugerahkan kepada Tuhan. Bahkan hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan Bapa, sentuh hatiku, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan memampukan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan apapun situasi kondisi kami akan senantiasa beriman, percaya sungguh kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai usaha pekerjaanmu hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,